Bab 1451. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketiga anak buah Lu Chen berhasil masuk 5 besar, dan peluang meraih gelar juara sangat tinggi. Jika wajah mereka terlihat bagus, berarti ada hantu. Begitu orang-orang dari Akademi Tianhuang menempati posisi pertama, mereka akan sengsara. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan memotong daging Zuo Sue, tetapi akan mengeluarkan darah. Masing-masing pasukan mereka akan kehilangan 50 juta kati batu roh berbutir biru karena Lu Chen. 50 juta kati batu roh berbutir biru setara dengan sebagian besar kekayaan kekuatan mereka, atau bahkan semuanya. Kerugian ini hampir mengosongkan kekayaan mereka dan memutus sumber daya masa depan. Dalam 100 tahun, kekuatan mereka bahkan tidak akan berusaha melambat. Tidak, Akademi Tianhuang tidak akan menempati posisi pertama. Ketiganya selalu berada di alam yang mulia Qingtian. Tidak mungkin bagi dua lawan yang mulia tubuh emas lainnya. Benar, lawan mereka bertiga bukan hanya yang mulia tubuh emas, tapi juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, mereka pasti bisa mengalahkan mereka. Hanya ada dua kandidat untuk kejuaraan tahun ini. Satu adalah He Shen, murid baru dari Sekte Yanluo, dan yang lainnya adalah yang mulia emas terkuat di Istana Chang. Kapan giliran ketiga anak kecil dari Tianhuang Academy? Kedua orang ini telah mencapai 5 besar. 3 bawahan Lu Chen sama sekali tidak berguna, tapi kami pasti ikut bermain. Jadi, kita masih bersiap-siap, masing-masing dari kita akan memotong 1 pon daging Zuo Sue. Aku ingin memotong payudaranya, saya ingin memotong daging kakinya. Aku ingin memotong punggungku, saya ingin memotong lengan saya. Aku ingin memotong pantatku. Abnormal, satir, homo, kaca, para ketua kelompok yang telah membuat janji untuk berjudi saling menghibur, optimis satu sama lain, dan bahkan saling mengolok-olok. Secara keseluruhan, mereka menaruh harapan mereka pada He Shen dan orang-orang di Istana Chang. Selain itu, mereka juga optimis dengan He Shen dan Istana Chang, dan mereka optimis dengan kematian 3 bawahan Lu Chen. Faktanya, mereka tidak hanya berpandangan seperti itu, tetapi juga pandangan sebagian besar orang yang hadir. Yang mulia yang dibudidayakan oleh Istana Chang selalu sangat kuat, dan mereka selalu menjadi yang paling vokal dalam memenangkan kejuaraan. Terlebih lagi, dari setiap 10 kontes untuk yang mulia, orang-orang dari Istana Chang memenangkan kejuaraan sebanyak 7 kali. Dalam beberapa bulan terakhir, He Shen telah bertarung dengan banyak yang mulia dari pasukan kecil, bertarung melawan lawan yang tak terkalahkan, dan memenangkan semuanya, menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Oleh karena itu, He Shen pun menjadi salah satu orang dengan suara tertinggi yang memenangkan kejuaraan. Sejauh menyangkut Istana Chang, hanya menganggap He Shen sebagai lawan utama kejuaraan, dan yang lainnya tidak layak disebutkan karena tidak terlihat. Namun, Akademi Tianhuang tiba-tiba muncul hari ini, dan ketiga kontestan berhasil masuk 5 besar, yang membuat orang memberikan perhatian khusus. Terutama pengurus Istana Chang, sekali lagi memperhatikan Sangguan Jin dan 3 lainnya, dan memanggil kontestannya sendiri, dengan sungguh-sungguh memerintahkan beberapa masalah pertempuran, dan lebih mengingatkan mereka, jangan sampai kontestan mereka meremehkan musuh dan terbalik di selokan. Saya hanya memiliki He Shen di mata saya, dan hanya He Shen yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Yang lain tidak layak disebutkan. Kontestan dari Istana Chang sedikit sombong, dan dia tidak menganggap serius peringatan pramugara. Tidak peduli seberapa kuat 3 orang di Akademi Tianhuang, mereka selalu yang mulia Qingtian, dan wilayah mereka 1 tingkat lebih rendah dari milikku. Ketika mereka bertemu saya di arena, hanya disalahgunakan, tidak ada kemungkinan untuk menang. Petik 2. Hei, jangan meremehkan ketiga orang dari Akademi Tianhuang itu, jangan tertipu oleh wilayah mereka. Mereka memiliki seorang kultivator pedang, seorang kultivator perisai, dan seorang pria kuat. Mereka semua adalah pejuang spesial dengan kemampuan khusus, dan mereka tidak boleh diremehkan. Kamu harus ingat, siapapun yang kamu temui di antara mereka, kamu harus menghindari kelebihannya dan fokus pada kelemahannya. Pedang kemauan sang penanam pedang mengabaikan pertahanan. Kelemahannya adalah tubuhnya terlalu rapuh. Kamu harus memblokir pedangnya dengan senjatamu, dan kamu tidak bisa dipotong oleh pedangnya. Apalagi kamu harus melakukan serangan balik dengan cepat. Jika kamu mengejutkannya, dia akan mati. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang Hercules itu. Dia sangat kuat, kemampuan bertarungnya terbuka dan tertutup,
dan kekuatannya sangat kuat, tapi kekurangannya adalah dia lambat dalam bertahan. Sebaiknya hindari palu godamnya, jangan bertengkar keras dengannya, pukul payudaranya selagi dia terbuka lebar. Hal yang paling sulit untuk dilawan adalah tukang reparasi perisai itu. Pertahanan anak gendut itu terlalu kuat, dan dia pengecut seperti kura-kura. Dia selalu bersembunyi di balik sepasang kuali. Aku tidak tahu kuali itu terbuat dari apa. Bisa meledak. Oleh karena itu, kamu harus bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut, dan jangan menghabiskan terlalu banyak daya pada kuali perbaikan perisai terlebih dahulu. Jika tidak, Anda akan dikenakan sampai mati oleh tukang reparasi perisai sebelum Anda membunuh tukang reparasi perisai. Petik 2. Untuk memenangkan tempat pertama, pengurus rumah tangga Istana Chang menahan kesombongan pria itu dan menjelaskannya dengan sungguh-sungguh. Tuan Stewart, jangan khawatir, selama 3 orang dari Akademi Tianhuang bertemu dengan saya akan membuat mereka pergi. Pedang kemauan kultivator pedang itu mengabaikan pertahanan pada level yang sama. Saya 1 tingkat lebih tinggi darinya dan lebih kuat dari dia. Bagaimana pedangnya bisa mengabaikan pertahanan saya? Sebenarnya, di antara 3 orang di Akademi Tianhuang, yang terbaik untuk dijaga adalah kultivator pedang. Kultivator pedang hanya mengembangkan serangan, bukan pertahanan. Tubuhnya rapuh, dan akan hancur jika disentuh, jadi tidak ada apa-apa, takut. Hercules itu, dia perempuan, sekuat apapun dia, apakah dia sebesar laki-laki? Kalau dia bertemu denganku di atas ring, aku bisa menghajarnya sampai mati. Berfokus pada pertahanan dan bukan menyerang, jadi tidak ada gunanya disebutkan. Saya punya cara untuk memotong lemaknya sepotong demi sepotong. Para kontestan di Istana Chang sangat bangga dan gila sehingga kepala pelayan sangat marah hingga dia kehabisan akal. Jika bukan karena orang ini adalah yang mulia terkuat di Istana Chang dan memiliki beberapa pendukung, pengurus rumah tangga akan langsung menamparnya sampai mati. Adapun Lu Chen, wajah Zuo Sue memerah, dan dia sudah hidup kembali, seperti kepala pelayan rumah Chang Wang, dan dia juga menginstruksikan Sangguan Jin dan mereka bertiga tentang cara memainkan pertandingan berikutnya. 3 orang dari Akademi Tianhuang masuk 5 besar, dan bukannya tanpa harapan untuk memenangkan kejuaraan, yang benar-benar melebihi ekspektasi Zuo Sue. Namun Zuo Sue merasa tidak realistis untuk memenangkan kejuaraan, dan peluangnya relatif rendah. Alasannya adalah ranah Sangguan Jin Wei dan 3 lainnya rendah. Kontestan dari Istana Hesen dan Chang sangat kuat dan memiliki suara tertinggi untuk memenangkan kejuaraan. Meskipun Sangguan Jin dan yang lainnya dapat menantang di level super, mereka masih sedikit kalah. Dengan keduanya, karena wilayah mereka. Meskipun demikian, Zuo Sue dengan sabar menganalisis kelemahan dan kekuatan lawan, dan memberikan nasihat kepada Sangguan Jin dan yang lainnya tentang cara bertarung. Namun, Sangguan Jin dan yang lainnya linglung, dan mereka bersikap asal-asalan terhadap Zuo Sue. Karena, Sangguan Jin dan yang lainnya hanya ingin mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, dan mereka tidak ingin mendengarkan kefasihan Zuo Sue. Setelah Zuo Sue selesai berbicara, Lu Chen berkata, "Itu Hesen, apakah kamu ingat? Bagi Sangguan Jin dan yang lainnya, apa yang seharusnya diajarkan Lu Chen biasanya diajarkan, dan tidak ada yang perlu ditunjukkan sekarang. Di arena, itu tergantung pada kekuatan dan performa mereka, dan semuanya berakhir. Di mana ada begitu banyak petunjuk. Jika Sangguan Jin dan yang lainnya tidak sekuat pihak lain, dan mereka telah kehabisan tenaga, percuma saja memberi nasihat. Oleh karena itu, Lu Chen tidak memberikan petunjuk apapun, tetapi memberi mereka instruksi. Ingat, murid Patriark Chang Yu, orang yang berbahaya, ingin membunuhmu sebelumnya. Sangguan Jin mengangguk terlebih dahulu, dan berkata, sangat disayangkan bahwa dalam kontes seleksi di Wastelen Timur, saya tanpa malu-malu keluar dari ring dan memulihkan nyawa seekor anjing dari pisau Anda. Orang ini telah bergabung dengan Sekte Yan Luo dan telah mengembangkan tubuh emas. Baru saja, dia berlari untuk menunjukkan kekuatannya kepadaku, dan mengancam bahwa jika dia bertemu denganmu di arena, dia akan memotongmu berkeping-keping dan mati. Lu Chen mengucapkan kalimat seperti itu, dan instruksinya juga disertakan dalam kalimat ini, dan sisanya diserahkan kepada Sangguan Jin dan yang lainnya. Brengsek, jika dia bertemu Lao Su akan menggilingnya sampai mati. Ketika Fei Long mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Aku mengerti, kamu mengingatkan kami bahwa He Zhao akan membunuh kita, jadi kita tidak boleh bersikap sopan padanya, bunuh saja dia juga. Sangguan ingin tahu apa yang dimaksud Lu Chen,
yaitu jangan biarkan Shen He pergi, bunuh dia langsung di atas ring, dan jangan beri kesempatan pada Shen He untuk kembali. Anak laki-laki itu sebaiknya tidak bertemu dengan nenekku, atau nenekku akan menghancurkannya sampai mati dengan palu. Ruhua berkata dengan marah. Suara untuk memenangkan kejuaraan bersama Shen sangat tinggi. Harus ada 2 kuas, jika tidak akan ada suara setinggi itu. Namun, saya melihat bahwa pertandingan sebelumnya dengan Shen hancur total, dan kekuatan tempurnya banyak. Dilihat dari keterampilan tempurnya, dia telah mengembangkan keterampilan tempur tingkat surga, tetapi itu adalah keterampilan tempur tingkat surga yang rendah, yang 1 tingkat lebih buruk daripada keterampilan tempur Anda. Tapi He Shen memiliki alam yang tinggi dan bakat yang bagus. Dia lebih kuat dari yang mulia emas lainnya, dan dia lebih sulit untuk dilawan, tapi menurutku kamu masih bisa mengalahkannya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, ada juga kontestan dari Istana Chang. Menurutku kekuatan tempurnya mirip dengan He Shen. Kamu hanya perlu memperhatikannya. Saat berbicara, kepala pelayan Istana Chang mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan, dan peringkat 5 teratas akan ditentukan dari 5 kontestan. Kontestan yang berhasil masuk 5 besar pada awalnya akan diundi, masing-masing dengan 4 pertandingan, dan yang memperoleh kemenangan terbanyak adalah pemenangnya. Namun, ada peraturan dalam kompetisi tersebut. Jika suatu faksi memiliki lebih dari 2 finalis, maka faksi tersebut akan dibebaskan dari visa dan membiarkan lawannya mengambil undian terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kontestan dari faksi yang sama berkelahi. Dengan keluargamu sendiri, ini merupakan pengecualian hanya jika berjuang sampai akhir tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pada babak pertama final, hanya 2 kontestan dari Istana He Shen dan Chang yang keluar untuk melakukan pengundian. He Shen menggambar naga gemuk. Para kontestan di Istana Chang menggambar Sangguan Jin. Jika Hua mendapat bye, dia akan bermain lagi di babak kedua, dan tidak akan ada peluang untuk mendapatkan bye. Memasuki babak final, kedua arena tidak lagi bertarung bersama, melainkan saling bertarung. Di babak pertama, Sangguan ingin menghadapi kontestan Istana Chang. Begitu keduanya memasuki panggung, banyak orang di tempat itu langsung berdiskusi dan menebak siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Kebanyakan orang mengira kontestan dari Istana Chang memiliki peluang menang terbesar. Tidak ada alasan lain, yakni para kontestan di Istana Chang memiliki level yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat, dan pasti seperti bermain dengan Sangguan Jin yang levelnya lebih rendah dari 1. Di antara 3 bawahan Lu Chen, yang terkuat adalah kultivator pedang ini. Selama kultivator pedang kalah, kita akan menang. Orang-orang di Istana Chang sangat kuat. Mereka bukan yang mulia emas biasa, dan tidak mungkin bagi tukang reparasi pedang untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Rumah Changwang sangat mementingkan untuk memenangkan kejuaraan. Orang itu harus berjuang mati-matian. Tidak peduli seberapa kuat pedang kemauannya, dia tidak sebaik yang lain. Jadi, Istana Chang pasti menang, dan tingkat kemenangan kita juga sangat tinggi. Semua kepala pasukan yang bertaruh dengan Lu Chen menjadi bersemangat. Mereka bahkan meramalkan pemenang final, pastinya bukan dari Akademi Tianhuang. Pada saat itu, batu roh bermotif biru milik Lu Chen tidak cukup untuk membayar, dan mereka dapat memotong daging Zuo Sue, memikirkannya membuatnya bersemangat. Namun saat ini, di atas ring, Sangguan sedang berdiri dengan pedang di tangannya, tidak bergerak sama sekali, melainkan ia baru saja hendak menghunus pedangnya dengan santai. Para kontestan dari Istana Chang menghunus pisau besar dan mengambil posisi berdiri, siap bertarung. Saya ingin melihat seberapa kuat pedang kemauan kultivator pedang Anda. Para kontestan di Istana Chang tersenyum, dan segera membuka penglihatan mereka, menunjukkan keterampilan tempur mereka, dan mengayunkan pedang mereka untuk menebas ke arah Sangguan Jin. Sangguan Jin tampak acuh tak acuh, dan bayangan pedang besar muncul di belakangnya, terus mengguncang kehampaan. Saat lawan menghunus pedangnya, tangan kultivator pedang itu bergerak pada saat itu, mencabut pedangnya. Zeng, nyanyian pedang terdengar, dan Wang Jian terhunus, bergema di seluruh lapangan. Cahaya pedang terayun, seperti bintang jatuh, menghancurkan ruang, dan menebas langsung ke arah lawan. Pedang yang sangat cepat, para kontestan di Istana Chang terkejut, dan senyuman di wajah mereka menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi bermartabat yang tak tertandingi. Sebelumnya, dia juga menonton kompetisi kultivator pedang,
dan menurutnya tidak ada yang istimewa dari pedang kultivator pedang, dan kecepatannya seperti itu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika tukang reparasi pedang menghadapinya, dia menggunakan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan pedangnya sangat cepat. Namun, reaksinya cepat, dan pisau besar di tangannya tidak menebas sang tukang reparasi pedang, melainkan berbalik tajam menghadap pedang tajam yang datang. Ledakan, pedang lebar dan bilahnya menebas dengan keras, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang segala arah. Kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan pedangnya hancur, dan kedua sisi menyerang, berimbang. Dan dua kekuatan yang hancur itu membentuk dampak yang kuat dari pertempuran tersebut, berdampak ke segala arah, mengguncang seluruh arena. Namun, arena tersebut terbuat dari besi hitam khusus, dengan batasan di dalamnya, dan sangat kuat. Di bawah Raja Sejati, tidak ada kekuatan untuk menghancurkan cincin itu. Agak menarik, Yang Mulia King Tian benar-benar menerima pukulan telakku. Pedang kehendak penggarap pedang benar-benar sesuai dengan reputasinya, layak untuk pertarungan seriusku denganmu. Para kontestan di Istana Chang mengangguk, dan harus mengakui bahwa Sangguan Jin adalah lawan yang tangguh. Tapi kamu tidak layak untuk pertarungan seriusku. Hanya saja tukang reparasi pedang yang sombong berkata demikian, tidak memperlakukan lawan sebagai lawan yang kuat. Seorang kultivator pedang telah lama memiliki pengalaman melawan orang bijak yang berkekuatan, bagaimana mungkin dia masih naksir tubuh emas yang terhormat. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk pedangnya sekarang, jadi setelah percobaan, dia bisa mengetahui berapa berat lawannya. Jika bukan karena pedang besar lawan adalah senjata suci berkualitas tinggi, dia akan memotong pedang itu menjadi dua, dan bahkan memotong tubuh lawan. Sombong, sombong, sombong. Para kontestan di Istana Chang sangat marah, mengangkat pedang mereka lagi, mengayunkannya ke bawah, dan menebas langsung ke arah tukang reparasi pedang. Pisau ini mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, seperti gunung yang menekan bagian atasnya. Jika tidak membunuh pembudidaya pedang, itu juga akan mengejutkan pembudidaya pedang sampai mati. Tapi di saat yang sama, pedang Sangguan Jin juga keluar, dan secepat bintang jatuh, memotong langsung ke bilahnya. Oh! Terjadi ledakan dahsyat lainnya, mengejutkan langit. Kekuatan pedangnya runtuh, tapi kekuatan pedangnya tidak hancur. Ujung pedang mengubah postur tebasannya, mendorong sisa kekuatan pedang menjauh dari pedang lebar, dan menusuk langsung ke dada lawan. Si idiot ini, dia mengambil pedang Jianxiu dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri, menunggu untuk mati. Kepala pelayan rumah Changwang menamparkan meja dengan marah ketika dia melihat rakyatnya sendiri dipukuli seperti ini. Kubilang kamu tidak bisa meremehkan musuh, tapi orang ini menganggapku sia-sia. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Namun, pada saat ini, pisau besar yang ditekan oleh ujung pedang tidak bergerak, melainkan kontestan dari Istana Chang yang bergerak. Para kontestan di Istana Chang tidak meremehkan musuh, melainkan menyiapkan satu set untuk tukang reparasi pedang, yang secara khusus memimpin tukang reparasi pedang untuk melawan senjata tersebut, guna melakukan gerakan kedua. Dia telah lama bersiap untuk dikalahkan oleh kekuatan pedang, dan pada saat bilahnya berbalik untuk menusuk, dia membuang pedangnya dan menghindar ke samping. Meskipun kekuatan pedangnya runtuh, kekuatan tubuhnya tidak runtuh, dan sisa kekuatan pedangnya tidak dapat menguncinya sama sekali. Pedang Sangguan Jin, meski cepat, nyaris tidak bisa dihindarinya. Tinggalkan pisaunya, Sangguan Jin tertegun sejenak, menyadari bahwa lawannya sedang memasang jebakan, namun pedangnya telah ditusukkan, dan sudah terlambat untuk menariknya kembali untuk bertahan. Pergilah ke neraka, perbaikan pedang yang renyah. Kontestan Istana Chang sedang menunggu kesempatan ini. Sambil menghindar, dia menindas pendekar pedang itu dan meninju dengan sekuat tenaga. Pukulan itu begitu kuat hingga menghancurkan ruang dan menghancurkan kehampaan, dan mesin kekuatan pukulan itu langsung mengunci tukang reparasi pedang. Ledakan, tinju itu mengenai tubuh Jianxiu, dan terjadi ledakan menggelegar yang mengguncang segala arah. Kekuatan tinju runtuh, pelindung dada hancur, dan pembudidaya pedang terlempar sejauh 10 kaki. Engah, Jianxiu menyemprotkan panah berdarah, namun tubuhnya tidak meledak, dan dia bahkan berhasil menstabilkan sosoknya. Bagaimana situasinya? Pembudidaya pedang benar-benar menerima pukulan tanpa meledak. Bahkan tubuh fisik pembudidaya pedang lebih kuat, apakah dunia sudah berubah? Saat itu, semua penonton terkejut dan merasa luar biasa. Diketahui bahwa para pembudidaya pedang hanya berlatih menyerang, bukan bertahan, dan tubuh mereka sangat lemah.
Kontestan di Istana Chang adalah seorang yang mulia emas yang kuat, dan pukulan yang dia pukul begitu kuat sehingga bahkan yang mulia emas yang lebih lemah pun bisa terpesona. Namun bagi seorang seniman bela diri berkulit segar seperti Jian Xiu, yang bahkan tidak memiliki tubuh emas, dia justru menerima pukulan fatal itu, yang membuka mata. Ini. Bahkan seorang kultivator pedang pun bisa bertarung, jadi juara dari kontes yang mulia pastilah seorang kultivator pedang. Zuo Sue terkejut. Kekuatan serangan seorang kultivator pedang sangat kuat, namun kelemahannya juga sangat fatal, yaitu tubuh dagingnya terlalu rapuh dan tidak dapat dimanipulasi. Selama pendekar pedang itu sedikit bersabar, itu akan menjadi hal yang buruk. Siapa lagi yang menjadi lawan dari tukang reparasi pedang di seluruh kompetisi? Pada saat itu, Zuo Sue merasa masih ada harapan untuk memenangkan kejuaraan, dan 72 kati daging di tubuhnya dapat diselamatkan. Jian Xiu dapat menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan penuh dari yang mulia emas, jenis baju besi apa yang dikenakan Jian Xiu. Pengurus Istana Chang memandang Sangguan Jin di atas ring dengan ekspresi kusam, tidak dapat mempercayai fakta di depannya. Memukul timur dan barat, dia menggunakan senjatanya untuk menahan pedang Jian Xiu, dan kemudian menyerang tubuh Jian Xiu dengan backhand-nya. Langkah ini diajarkan oleh pesaingnya sendiri. Kontestan akhirnya menggunakan strateginya dan berhasil dengan sempurna. Tinju belakangnya menghantam Jian Xiu dengan kuat. Namun, hasilnya tidak seideal yang diharapkan. Bukan saja perbaikan pedangnya tidak diledakkan, tapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini benar-benar hantu. Pada saat itu, dia langsung bertanya-tanya seberapa kuat armor di tubuh Jian Xiu untuk menahan pukulan dari tubuh emas yang terhormat. Namun, dia berada jauh dari ring, jadi dia tidak bisa mengenali armor di tubuh Sangguan Jin. Seberapa tinggi kualitasnya? Sialan, kamu tidak akan tahu sampai kamu memeriksanya dengan cermat, jadi kamu mengenakan sepasang baju besi tingkat raja. Para kontestan di Istana Chang terkejut sesaat, mata mereka tertuju pada pelindung dada yang rusak di tubuh Sangguan Jin, lalu mereka tiba-tiba tersadar. Tapi tak lama kemudian, dia menjadi bingung lagi, tidak mungkin. Hanya sepasang baju besi kerajaan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Kekuatan tinjuku bisa meledakkan yang mulia Qingtian manapun, bahkan yang mulia emas yang lemah pun mungkin tidak mampu menanggungnya. Saya memukul. Biarpun aku tidak bisa menghancurkan armor rajamu, aku masih bisa mengguncang tubuhmu menjadi tumpukan ampas daging. Bagaimana kamu bisa menahan kekuatan tinjuku? Petik 2. Karena tubuh fisikku kuat, Sangguan Jin meminum pil penyembuhan 9 pola, lalu menunduk. Pelindung dada sisi kanan patah, dan terdapat lubang pukulan tambahan. Justru karena tempat itu hancur dan menahan sebagian besar kekuatan pukulan lawan sehingga dia tidak meledak oleh pukulan tersebut. Kekuatan tinju yang tersisa tidak banyak, jadi dia bisa membawanya secara alami. Tentu saja, dia akan terluka sampai batas tertentu, tapi itu bukan masalah besar. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit kekuatan tinju ini, maka teknik pelatihan darah binatangnya tidak ada gunanya, dan esensi darah Kaisar Bisman juga tidak ada gunanya. Setelah berlatih teknik pelatihan darah hewan begitu lama dan menyerap begitu banyak esensi darah Kaisar Bisman, kekuatan fisiknya sudah lama luar biasa. Hanya saja, di Fanatik Legion, dia adalah tipe yang renyah, tapi dia bisa mengalahkan yang mulia Qingtian dengan level yang sama di luar. Tubuh fisik kultivator pedang itu tirani. Apakah kamu bercanda? Para kontestan di Istana Chang mengerutkan kening, membuka tangan mereka, energi sejati mereka beredar, dan menembak dengan kekuatan isap. Pisau besar yang tergeletak di tanah langsung tersedot dan mendarat dengan kuat di tangannya. Pembudidaya pedang masih memiliki kekuatan tempur, dia tidak berani bertarung dengan tangan kosong, jika tidak, keinginan pembudidaya pedang akan membelahnya menjadi dua. Bahkan jika kamu memiliki Wang Jia dan tubuh fisikmu tidak lemah, kamu tidak akan mampu menahan beberapa pukulan. Para kontestan Istana Chang mencibir, melepaskan gagasan pertarungan cepat, dan bersiap bertarung dengan tukang reparasi pedang. Dengan keberhasilan langkahnya sekarang, dia memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya, dan dia dapat melanjutkan cara menyerang timur dan barat ini. Selama pertarungan berlangsung lama, cepat atau lambat dia akan mampu meledakkan tukang reparasi pedang. Kamu baru saja menggunakan trik itu, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakannya? Sangguan Jin juga mencibir, berdiri dengan pedang di tangannya, dan mengambil posisi menyerang. Saat ini, Sangguan Jin telah mengatur nafasnya, menekan luka dalam, dan tidak ada masalah untuk terus bertarung.
Meskipun kekuatan pedangmu bagus, kamu tidak bisa menekan kekuatan pedangku. Kamu masih harus menahan tinjuku. Para kontestan Istana Chang berteriak keras, menunjukkan keterampilan tempur mereka, dan menebas dengan pisau, menyerang terlebih dahulu. Memotong. Di saat yang sama, Sangguan Jin juga berteriak dengan keras, mengusap Wang Jian di tangannya, dan mengejarnya seperti meteor petir. Ledakan. Ujung pedang menebas bilahnya, dan terjadi ledakan menggelegar lainnya. Pukulan ini hampir sama dengan pukulan terakhir, kekuatan pedangnya masih menghancurkan kekuatan pisaunya, dan ujung pedangnya masih berpotensi menusuk lawan. Namun, Sangguan Jin tidak lagi memanfaatkan situasi tersebut untuk menikam pedangnya, melainkan dengan cepat mencabut pedangnya. Cabut pedangnya, para kontestan Istana Chang terkejut, mata mereka membelalak. Dia mengulangi trik yang sama, dan dia menghindar ke samping, hendak menyerang dengan tinju belakang. Pada saat ini, sebelum pukulan backhand-nya ditinju, Sangguan Jin tiba-tiba mengubah gayanya. Sebab, begitu pedang kemauan sang penggarap pedang dipotong, maka pedang itu akan dipotong sampai habis, dan pedang tidak akan tertutup jika tidak ada darah. Taktiknya menyerang timur dan barat dikembangkan dengan memahami kelemahan serangan gigih Jianxiu. Tapi sekarang kekuatan pedang sang kultivator pedang belum habis, sungguh mengejutkan bahwa dia berhenti menyerang secara tiba-tiba dan mencabut pedangnya. Seorang kultivator pedang mencabut pedangnya, dan kemudian dia akan menebas lagi. Beraninya dia memukul dengan punggungnya. Pada saat ini, dia dengan cepat menarik pedangnya kembali untuk bertahan, jangan sampai dia ditebas langsung oleh tukang reparasi pedang. Benar saja, Sangguan kembali dengan pedangnya dan dengan cepat memotongnya lagi. Jika dia tidak memblokirnya dengan pedang, dia pasti akan mati. Keduanya bertarung dalam satu serangan dan satu pertahanan, dan bertarung dengan penuh kegembiraan. Dalam sekejap mata, mereka bertarung selama ratusan ronde, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sangguan ingin menebas setiap pedang, bukan memotongnya seluruhnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang tersisa. Dari pedang itu, dia akan mencabut pedangnya secara paksa, dan tidak akan memberi lawan kesempatan untuk meninggalkan pedangnya dan melakukan gerakan kedua. Namun, para kontestan di Changwang Mansion tidak memiliki kesempatan untuk menyerang timur dan barat, sehingga mereka harus mengimbangi Sangguan Jin. Kecepatan pedangnya tidak secepat pedang Sangguan Jin, kekuatan pedangnya tidak sekuat pedang Sangguan Jin, dan kualitas pedangnya tidak setinggi Wang Jian milik Sangguan Jin, sehingga ia harus terus bertarung. Bertarung dalam posisi bertahan adalah sebuah kerugian. Pada saat ini, di bawah arena, tepuk tangan meriah terdengar, hampir semuanya bersorak untuk Sangguan Jin. Yang Mulia Qing Tian menggantung dan memukul tubuh emas Yang Mulia, dengan kekuatan tempur yang luar biasa, secara alami disambut oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kultivator pedang dipotong semakin cepat, dan para kontestan di Istana Chang menjadi semakin sulit untuk dipertahankan, dan situasi pertempuran secara bertahap menguntungkan pihak kultivator pedang. Pada akhirnya, Jianxiu menebas 7 pedang dalam satu tarikan nafas, dan akhirnya menghancurkan kekuatan lawannya. Ujung pedang menembus kekuatan bilahnya dan menebas. Boom! Setelah suara keras, Jian Feng memotong pedangnya menjadi 2 bagian, dan terus memotongnya. Tidak, kontestan dari Istana Chang berteriak, dan sudah terlambat untuk mengaku kalah, pedang telah memotong tubuhnya, dari bahu kirinya, dan dari pinggang kanannya, memotongnya menjadi 2 secara miring. 1 pedang dan 2 paragraf, Akademi Tian Huang menang. Suara wasit terdengar dan pertandingan usai. Bagus, perbaikan pedang luar biasa. Akademi Tian Huang akhirnya bangga. Di bawah arena, banyak orang bersorak untuk Sangguan Jin. Kerja bagus. Zuo Sue mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat, matanya sedikit lebih bersemangat. Orang-orang yang mengalahkan rumah Changwang dan memecahkan rintangan, tidak akan jauh dari memenangkan kejuaraan. Namun, para pemimpin pasukan yang telah bertaruh dengan Lu Chen semuanya saling memandang dengan cemas, terlalu terkejut untuk berbicara. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jianxiu benar-benar berhasil melompati dan mengalahkan Yang Mulia emas terkuat di Istana Chang. Begitu Istana Chang, yang sangat mereka harapkan, dikalahkan, mereka akan mendapat masalah besar. Tubuh para kontestan di Istana Chang telah hancur, jadi tidak mungkin untuk bertarung di ronde berikutnya, dan mereka telah kalah total dalam kompetisi. Saat ini, hanya tersisa 4 orang di final, 4 dari Akademi Tian Huang, dan 1 dari Yan Luo Jiao. Kemungkinan Akademi Tian Huang memenangkan kejuaraan telah meningkat pesat, dan jika mereka tidak panik, akan ada hantu.
Sekarang, mereka hanya punya satu harapan, dan itu adalah He Shen. Tapi situasi dengan Shen adalah 1 lawan 3, yang tidak mudah untuk dilawan. He Shen adalah seorang yang mulia emas yang menjadi sangat menonjol akhir-akhir ini, dan kekuatan tempurnya luar biasa. 3 orang dari Akademi Tianhuang jelas bukan lawannya. Benar, dalam kontes yang mulia tahun ini, He Shen memiliki suara tertinggi untuk memenangkan kejuaraan, dan kemungkinan memenangkan kejuaraan sangat tinggi. Di antara 3 orang di Akademi Tianhuang, Jian Xiu adalah yang terkuat. Selama He Shen mengalahkan Jian Xiu, 2 lainnya tidak perlu ditakuti. Dikatakan bahwa kekuatan tempur He Shen lebih kuat dari para kontestan di Istana Chang, dan He Shen pasti akan mengalahkan Jian Xiu. Setelah beberapa saat, kekuatan-kekuatan ini mendapatkan kembali kekuatannya dan berkomentar seperti ini satu demi satu, menyemangati diri mereka sendiri. He Shen adalah satu-satunya harapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mendukung He Shen? Dan Xin harus menang, He Shen pasti menang, He Shen harus menang. Pembudidaya pedang, hancurkan tubuhku, aku membencimu seumur hidupku. Roh primordial melarikan diri, terbang langsung ke langit, dan melarikan diri dari ring dengan kutukan. Teriak, sungguh memalukan bagi Istana Chang jika kamu tidak bisa mengalahkan orang lain dan tetap memarahi. Kepala pelayan Istana Chang tidak bisa menahan keningnya, marah dan marah pada kontestannya, tapi tidak berdaya. Bahkan tubuh orang itu pun dipenggal, jadi dia hanya bisa kembali dan membentuk kembali tubuhnya. Sangguan menutup telinga terhadap omelan lawannya, tapi diam-diam menyingkirkan pedangnya dan keluar dari ring dengan tenang. Dan setelah ronde pertama ring tidak ada waktu istirahat, karena ronde kedua akan dilanjutkan. Pertandingan kedua adalah Fei Long dan Shen. Keduanya berjalan menuju ring bersama-sama, melewati langsung Sangguan Jin. Renyah, bagus sekali. Fei Long membawa 2 kuali, tertawa dan menggoda Sangguan Jin. Bocah gendut, jika He Shen menarikmu, giliranmu untuk pamer. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Sebelum Sangguan Jin menyelesaikan jawabannya, Fei Long memotongnya dengan kasar, kalau begitu aku akan meledakkan telur gandaku. Oke, aku ingat. Sangguan tersenyum, terhibur oleh Fei Long. Jian Xiu, jangan senang, setelah aku meledakkan bocah gendut itu, giliranmu di ronde selanjutnya. Pada saat ini, He Shen, yang datang ke arahnya, melambat, menatap Sangguan Jin dengan dingin, dan berkata dengan berani. Kamu tidak punya kesempatan. Untuk menyelamatkan telur-telur itu, Fatih akan melawanmu mati-matian, dan pasti akan meledakkanmu. Sangguan Jin pun menanggapinya dengan dingin. Tidak, bocah gendut bukanlah lawanku, hanya kamu yang memenuhi syarat menjadi lawanku. He Shen sebenarnya berkata begitu. Jian Xiu menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat di arena, membelah kontestan di Istana Chang menjadi 2, yang tentu saja membuat He Shen memandangnya dengan kagum. Sedangkan untuk Fat Dragon, kekuatan tempurnya tidak sebaik seorang kultivator pedang, dan dia tidak bisa menarik perhatian He Shen jika dia hanya mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, kata Sangguan Jin enteng. Kentut, kamu bahkan belum mengembangkan tubuh emas, dan kamu sangat tidak tahu malu. He Shen sangat marah, kekuatan tempurku lebih tinggi dari Istana Chang. Aku bisa menganggapmu sebagai lawan. Kamu seharusnya sangat bahagia hingga bisa tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tertarik dengan level terhormat, lawan saya adalah orang suci. Setelah Sangguan ingin mengatakan itu, dia pergi tanpa ekspresi, meninggalkan Shen dan Shen berantakan tertiup angin. Orang ini mengira dia telah menjadi dewa, dia benar-benar sombong, idiot, bodoh. Teriak He Shen dengan marah, tapi Keleng mungkin juga mendengar suara tidak sopan dari atas ring. Nama keluarga He, apakah kamu masih ingin berkelahi, atau keluar secepatnya? Jangan buang waktu pria gendutmu itu. Bocah gendut, aku akan datang untuk berurusan denganmu sekarang. He Shen menoleh dan melihat Fei Long tertawa di arena. Dia segera menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan bukannya naik, dia langsung melompat. Permainan dimulai. Saat kedua kontestan memasuki ring, wasit di bawah tidak memberi waktu kepada mereka untuk bersiap, sehingga mereka langsung berteriak. Tutupi langit. Fei Long menopang visinya, mengambil 2 pot raja, dan segera membangun garis pertahanan yang kuat. Perbaikan perisai, kan? Saya berspesialisasi dalam perbaikan perisai. He Shen juga menopang penglihatannya, dengan pedang suci ekstra di tangannya, dan menebas ke arah bocah gendut.
aku ingin melihat apakah perisaimu lebih kuat, atau pedangku lebih tajam. Ledakan. Sebuah pedang menebas kuali, hanya untuk membuat ledakan yang mengejutkan, yang memekakkan telinga. Kekuatan pedang telah habis, tetapi tidak ada ledakan pot. Fei Long juga tidak terlempar mundur setengah langkah. Namun, kuali tersebut belum sepenuhnya utuh, dan masih ada bekas pedang di kuali tersebut. Tunggu, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa meledakkan kuali Tuan Gemuk? Fei Long menguji kekuatan pedang He Shen, dan mengerutkan bibirnya di tempat dengan ekspresi jijik. Garis pertahanan yang dibangun oleh pelindung langit dan senjata rajanya, bahkan orang bijak yang berbudi luhur pun dapat menjatuhkannya. He Shen, yang mulia emas, ingin menerobos pertahanannya, yang sungguh aneh. Kamu pot. He Shen tahu bahwa pertahanan dan siu tinggi, tapi dia tidak menyangka akan begitu tinggi sehingga dia tidak bisa memotong pot Fei Long dengan satu pedang. Jadi dia menatap kedua kuali Fei Long, dan kemudian menemukan kualitas pot Fei Long. Qi Gao mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Panci saya digunakan untuk merebus daging babi. Misalnya, babi Anda lebih enak direbus. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia marah seperti ini, dia dan Shen bertengkar. Sombong, jika kamu berani membandingkan aku dengan babi, kamu akan mati hari ini. He Shen sangat marah, mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Hari ini, jika aku tidak menghancurkan pancimu dan memotong lemakmu sepotong demi sepotong, aku tidak akan memiliki nama keluarga. Kalau begitu jangan berikan nama keluargamu He dan gunakan nama keluargamu babi. Fei Long terus tertawa, mengangkat periuk raja, dan berinisiatif menemui pedang He Shen. Ledakan, kuali tersebut memblokir serangan dari ujung pedang, dan hanya ada satu tanda pedang lagi, yang tidak dapat menggoyahkan garis pertahanan Fei Long sama sekali. Aku tahu berapa banyak pedang yang bisa kamu bawa. He Shen terus menyerang dengan pedangnya, dan membalikkan naga gemuk itu, memotong sambil berputar. He Shen berputar semakin cepat, dan memotong semakin cepat. Dalam sekejap mata, ratusan pedang terpotong. Pertahanan frontal naga gemuk itu kuat, jadi dia menoleh ke naga gemuk itu untuk menebas sisi kiri dan kanan. Selama kecepatan Fei Long tidak cukup, atau setengah langkah lambat untuk kembali ke pertahanan, mengungkapkan beberapa kelemahan, dia dapat menerobos garis pertahanan Fei Long yang tidak dapat ditembus dari kelemahan tersebut, dan memotong Fei Long dengan pedang. Awalnya dia mengira Bully Fat Dragon memiliki tubuh yang gemuk, banyak lemak, skill yang canggung dan kecepatan yang lambat, jadi dia pasti mudah untuk dibully. Tapi dia tidak pernah menyangka meskipun Fat Dragon gemuk, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat dia berputar, dan seberapa cepat Fei Long berputar, dia pasti mampu mengikuti ritmenya. Terlebih lagi, Fei Long memiliki dua kuali, tetapi dia hanya memiliki satu pedang. Yang satu menyerang sepenuhnya, yang lain bertahan sepenuhnya, dan pertarungan menjadi semakin intens. Untuk sementara, sulit untuk menentukan pemenangnya, dan terjadilah hasil imbang. Bocah gemuk sialan, kamu sangat ketat di depan, belakang, kiri, dan kanan, dan kamu hanya bertahan tapi tidak menyerang, bagaimana caramu bertarung? He Shen merasa kepalanya sangat besar, dan jika dia terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat dia akan disiksa sampai mati oleh Fat Dragon. Karena setiap kali dia menebas dengan pedangnya, dia berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan banyak energi nyata, jika tidak, dia tidak dapat menimbulkan ancaman bagi garis pertahanan Fei Long. Tapi Fei Long beruntung, dengan keterampilan pertahanan yang kuat dan dua kuali tingkat raja, dia memblokir semua serangannya dengan sedikit usaha. Jika dia bertarung selama 1 atau 2 jam, bukankah energi aslinya akan habis? Ketika saatnya tiba, Fei Long, yang sedang menunggu pekerjaan, akan melawan lagi, dan dia pasti bisa menggosoknya ke tanah. Itu masih jenis yang kembali dan bergesekan satu sama lain. Setelah berpikir keras, He Shen akhirnya memikirkan cara terbaik untuk menembus garis pertahanan Fei Long. Saya potong. He Shen berteriak, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas dengan seluruh kekuatannya, langsung ke arah Fei Long. Potong pelan-pelan, aku tidak sedang terburu-buru. Fat Dragon tersenyum, mengangkat panci untuk menyambutnya, dan memblokir pedang panjang He Shen. Namun, kekuatan pedang He Shen diblokir oleh kuali, tetapi dia tidak menarik pedangnya, bagaimanapun. Dia memegang gagang pedang dengan erat, menekan kuali Fei Long, dan menolak membiarkan Fei Long mengambil kembali kuali itu. Kemudian, He Shen tiba-tiba melompat di bawah tekanan pedang, melompat ke samping melewati kuali,
dan juga melompat ke atas kepala Fei Long. Tapi He Shen masih memegang pedang dengan seluruh kekuatannya, menekan Fei Long dengan erat, mencegah Fei Long bisa bergerak. Mati, He Shen berhenti minum, mengulurkan kaki kanannya, dan langsung menendang kepala Fei Long seperti sambaran petir. Melihat tendangan itu hendak menendang keluar naga gemuk itu, kuali lain keluar dari sudut yang sulit dipercaya, dan bertabrakan dengan tendangan itu dengan kuat. Ledakan, dia menendang kuali dengan satu tendangan, dan terdengar suara keras yang mengejutkan langit. Tendangan itu mengerahkan seluruh kekuatan He Shen ke dalamnya, dan langsung membuat kuali penyok. Namun, dia tidak menendang kuali itu hingga berkeping-keping, dan kekuatan kakinya kembali, hampir mematahkan tulang kakinya. He Shen sekarang memiliki pengalaman pribadi tentang betapa asam dan menyegarkan rasanya. He Shen sangat kesakitan hingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Oh, saudari, makanlah aku. Kekuatan di tangan He Shen menghilang, Fei Long merasa lega, dan segera melawan dengan pot. Panci itu pecah, menghancurkan lapisan ruang, menghancurkan ruang kosong, dan mengenai tubuh He Shen. Aku bodoh. He Shen terkejut, dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk mengambil kuali yang dilemparkan Fei Long ke arahnya. Jarak antara dia dan Fei Long terlalu dekat, dia masih di udara, tidak bisa mengelak, dia tidak punya pilihan selain membawanya dengan keras. Namun, saat ini, kakinya terluka, dan dia melawan dengan tergesa-gesa, kekurangan kekuatan, sehingga efek menusuk pedang bisa dibayangkan. Pedang itu tidak cukup kuat, bukannya menghancurkan kuali Fei Long, malah dihancurkan oleh kuali Fei Long. Bentak, pedang panjang itu hancur, dan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyembur ke segala arah dengan bantuan setelah pertempuran. Fei Long ditutupi oleh pot, dan pedang yang patah tidak dapat melukainya. Tapi He Shen tidak memiliki pot, tidak memiliki perisai, jaraknya sangat dekat, dan sudah terlambat untuk dihadang, jadi dia terkena banyak pecahan pedang di tempat. Dan Shen Yuan melindungi tubuhnya, pedang tidak bisa menyakitinya. Namun, dia tidak memiliki baju besi, dan jubah di tubuhnya tidak memiliki banyak energi nyata untuk melindunginya. Segera, jubahnya terkoyak oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia berlubang, membuatnya sangat malu. Bocah gendut, aku meremehkanmu karena punya beberapa kuas. He Shen melompat turun dengan tergesa-gesa, ingin menjauhkan diri dari Fei Long, membiarkan dia mendapatkan kembali vitalitasnya sebelum berbicara. Fei Long menghancurkan pedangnya dan melukainya, dia harus mengambil nafas dan memikirkan bagaimana cara bertarung selanjutnya. Mau lari? Tidak mungkin. Tanpa diduga, Fei Long menolak melepaskannya, mengambil dua panci besar, menghantam kiri dan kanan, dan memukulnya. Brengsek, melihat Fei Long mengambil kesempatan untuk melawan. He Shen pun langsung panik dan harus mengangkat telapak tangannya untuk menghadapinya. Pedang sucinya telah dihancurkan oleh Fei Long dalam satu pot, dan pedang cadangan di tubuhnya bukanlah senjata suci tingkat, tetapi senjata leluhur tingkat rendah.